kita kan masih dalam kondisi COVID-19 ini. Mungkin ada pesan sedikit untuk masyarakat sekitar kita. Sering cuci tangan, pakai maskernya sesuai, bukan ditaruh di dagu. Belajar mengolah info-info yang ada, karena seringkali banyak yang info-info tuh hoax. Disaring dulu disaring ya, dulu dengan sumber terpercaya. Tadi cukup banyak ya pertanyaan kita kepada dua dokter yang ada di sini, Bless People. Kita akan mendengarkan mengenai kesaksian ya, kesaksian. Nah, kita ingin dengar nih pengalaman-pengalaman Dokter Yona dan Dokter Evelyn selama pandemi ini, atau mungkin ada kesaksian lain mengenai selama ini perjalanan menjadi dokter. Kita mau dengarkan sama-sama. Yang pertama Dokter Yona dulu mungkin. Oke, ya. Memang ya kita nih ternyata teman SD ya. Ya betul. Dengan Amelia dan dengan Dokter Evelyn ya. Kita bertiga dulu, kita satu SD ya kan. Kalau saya sama Yona sampai Dokter Yona sampai SMA. Betul. Waktu itu sama Dokter Evelyn cuma sampai SD aja, terus pindah ya waktu itu ya ke sekolah yang lain. Jadi kalau boleh jujur sebenarnya saya cukup minder ya kan di sini, karena mereka Dokter Evelyn dan Amelia ini pinter-pinter loh ya kan. Dulunya tuh SD-nya waduh selalu juara terus ya kan. Juara 1 atau 2, 3 gitu ya. Maksimalnya mungkin 5 gitu kali ya. Enggak, yang 5 tuh udah jelek kali ya. Yo. Sedangkan kalau saya ya, kalau saya boleh jujur ya, ini tapi nggak apa-apa sih. Ini buat kesaksian saya sih. Saya suka soalnya. Saya waktu SD itu bukan tipe orang pinter ya kan. Jadi cenderung malah nilai saya itu selalu jelek, dan bahkan mungkin beberapa kali saya juga sering dapat dipanggil orang tua karena nilai saya di kelas itu mungkin 3 terakhir yang terbawah ya kan gitu. Lupa mungkin, apa inget? Lupa ya mungkin lupa. Ya. Lupa. Gitu. Cuma memang waktu SD itu sempat saya selalu berdoa ya kan sama Tuhan, saya kepingin menjadi orang pintar. Karena pada dasarnya memang bukan saya itu males. Sebenarnya waktu dari SD itu saya suka belajar. Tapi saya kadang-kadang juga merasa saya belajar tuh kok nggak bisa masuk gitu loh. Kok nggak bisa hafal-hafal gitu kan. Makanya saya sampai akhirnya juga agak hopeless kan ya kan. Saya tuh selalu berdoa sama Tuhan, saya kepingin jadi orang pinter. Saya kepingin pinter Tuhan, gimana caranya? Pengen pinter, pokoknya pengen lihat teman-teman tuh pengen pinter. Kebetulan juga kakak-kakak saya tuh juga pinter-pinter gitu loh. Saya juga kepingin pinter gitu. Itu saya yang selalu saya doakan terus menerus. Dan akhirnya saya juga kadang-kadang sampai di titik sekarang nih saya kadang-kadang mikir-mikir, iya ya kok bisa ya saya jadi dokter ya. Mungkin saya mikir mungkin banyak teman SD saya yang nggak mengira ya kan. Mungkin nggak meyakinkan juga kali ya kalau saya ini jadi dokter gitu loh. Meyakinkan kok dok, meyakinkan itu ya kan. Jadi sekarang saya merasa wah ternyata Tuhan itu luar biasa ya kan. Yes. Jadi memang waktu mulai SMP ya kan, tanpa saya sadari tuh saya meskipun saya tetap rajin belajar ya kan, dulunya mungkin nilainya jelek-jelek, tetepan ini mulai ada peningkatan, bisa masuk ranking ya kan. Itu pun jujur waktu SMP, waktu papa saya terima rapot ya kan, saya tuh ngintip ya kan di depan kelas. Kan yang masuk orang tua kan ceritanya. Itu waktu wali kelas saya tuh bilang, "Bapak, ini anaknya ranking 6." Waktu itu ranking 6 saya. Loh, masa nama anak saya tuh Yona loh Pak. Yona Elia Simon. Namanya masuk ranking 6. Jadi papa saya sendiri tuh sebenarnya juga nggak percaya gitu loh. Kenapa kok saya bisa sampai ranking? Soalnya selama ini yang ranking cuma kakak saya yang pertama dan yang kedua gitu loh. Jadi saya sampai lihat dari luar loh, kok papa saya kok sampai eyel-eyelan lah hitungannya gitu kan bahasa Jawanya. Ya ternyata gitu loh. Sampai papa saya tuh sampai nggak menyangka juga kalau ternyata saya bisa sampai ranking, karena melihat SD-nya itu
nilai saya selalu jelek gitu loh. Jadi saya merasa Tuhan tuh udah menjawab doa saya ya kan. Ya, ini kan juga kasih karunia ya Amelia ya, bener ya ini ya. Tapi kalau Gitu. boleh saya sedikit menyimpulkan, mungkin kalau kita memang merasa down ya kan, Dokter Yona ini bukannya orang yang malas di sekolahnya, tetapi dia rajin gitu ya. Ada satu titik di mana ketika kita berharap sama Tuhan, tapi kita sambil berusaha, ada satu titik kita bisa mencapai impian kita. Seperti Betul. Dokter Yona yang sudah saksikan, itu bisa mungkin memotivasi anak-anak, apalagi sekarang ya kita sekolahnya online ya. Betul. Pasti lebih susah beradaptasi dengan sekolah yang normal. Tetapi jangan khawatir, kalau Dokter Yona saja bisa, ya kan? Tapi kalau sekarang nggak ada ranking ya, nggak ada Sekarang ranking, nggak ada kebanyakan nggak ada ranking ya. ranking. Iya. Tidak semua sekolah ada ranking. Tetapi paling tidak kita yang mungkin merasa kita nggak mampu, kita merasa bodoh, tetapi buktinya Tuhan tuh bisa gitu loh untuk menolong kita, membuka jalan, memberikan hikmat sehingga bisa mencapai impian. Bukan begitu ya Dok ya? Iya betul gitu. Iya. Kalau saya kok nggak pernah inget Yona yang seperti itu ya. Perasaan Sama makanya sebetulnya. dia bilang kayak gitu kapan ya? Kan saya juga satu antar jemput kan sama dia. Dan yang saya inget tuh memorinya sama dia tuh kayak kita ada satu antar jemput, terus kita lumayan yang tiap hari di antar jemput itu melakukan banyak hal. Yang Iya, duduk bersama. Tidak mengingat rankingnya ya. Iya. Terus juga terberkati banget sih dengan Dokter Yona juga, karena jujur ya aku bisa bilang lah kalau kita bersandar sama Tuhan seperti kayak Dokter Yona itu, Tuhan tuh bisa pakai semua orang, nggak harus orang yang dalam tanda petik mungkin Yona kan nggak merasa pintar ya, dan justru orang yang benar-benar mengakui bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Iya. Akhirnya Dokter Yona ini jadi Dokter Yona luar biasa, dan kalau Iya, aku betul. tahu sendiri karena ini termasuk dokter yang terkenal. Iya, dokter iya. anak yang terkenal di Iya, Surabaya, dan betul. teman-temanku semua tahu gitu. Iya. Jadi kayak bener-bener yang bagiku amazing banget gitu. Iya, Dan kalau aku malah kebalikan ya. Jadi kayak misalnya jujur, aku agak bisa bilang juga dibilang aku pintar juga enggak sih. Dari aku juga bilang tuh sebenarnya apapun yang kita miliki itu miliknya Tuhan gitu. Aku bilang gitu kenapa? Karena ternyata sebenarnya pun aku lahir itu aku baru tahu juga waktu itu aku lahirnya tuh beratnya 4 kilo 4 on ya. Nah, jadi gede banget. Besar Terus banget. zaman itu ceritanya operasi sesar tuh masih baru. Jadi dokternya Iya. mama itu nggak mau, sedangkan mamaku tuh badannya kecil. Iya. Akhirnya dipaksa lahir secara normal dengan vakum forceps yang lahirnya itu kepalanya katanya lonjong banget. Oh, karena kena Gede banget. vakum ya. Terus biru-biru, jadi kayak udah modelannya kayak jelek banget gitu. Nah waktu di SMA sempat dibilang ada waktu itu pelajaran agama, gurunya bilang bahwa ada kasus-kasus bayi yang lahir seperti itu, dan memang secara medis setelah saya belajar secara medis juga itu resikonya idiot karena iya. ditarik banget kan gitu. Dan puji Tuhan ternyata aku masih bisa sampai SMA dan Iya, bahkan luar biasa. jadi masuk ke dokteran. Berarti kan itu kan intinya semua tuh ya Tuhan yang atur kan gitu. Iya. Terus juga masalah jadi dokter pun awalnya aku ini juga termasuk, kalau Yona mungkin nggak tahu ya, aku ini lulusnya molor 2 tahun. Molor 2 tahun dan aku berkali-kali aku mau keluar dari kedokteran. Karena pertama awalnya aku masuk kedokteran pun tuh juga bukan mauku gitu. Karena waktu itu kebetulan papa sakit kanker, terus papa tuh pengen kayak punya satu anak yang bekerja di bidang medis supaya bisa ngerawat orang tua gitu. Dan dari lihat 3 anaknya dibilang yang kayaknya paling memungkinkan Evelyn gitu, karena jujur memang aku orangnya kan kalau papa mama kan backgroundnya wira swasta ya, aku nih orangnya termasuk yang idealis kenceng gitu loh kalau di zaman dulu, mikirnya tuh kayak suka sistem, suka apa. Nah sedangkan kalau misalnya aku dulu banget sih mikirnya tuh, oh kalau dunia bisnis tuh kan pasti harus ada licik-liciknya atau apa, itu aku tuh kayak nggak tenang gitu. Tapi itu setelah aku sekarang udah jalanin enggak sih, ternyata semua dunia itu sama aja. Iya, Intinya betul. enggak ada yang lebih bersih atau gimana atau lebih jelek atau gimana. Nah terus intinya singkat cerita aku masuk ke dokteran itu pun juga kalau dengar cerita detailnya tuh juga kasih karunia bisa masuk, dalam artian masuknya tuh kayak apa ya, kayak bener-bener di bless banget gitu. Aku bisa masuk SPMB dengan uang kuliah yang harganya juga minim banget, yang membantu banget kan akhirnya, apalagi setelah papa nggak ada kan juga membantu. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ gitu. Jadi waktu aku di semester kedua tuh aku setelah papa nggak ada juga waktu itu ada pergumulan lain, aku jatuh ke dalam depresi. Jadi depresi berat sampai aku akhirnya sampai akhirnya tuh mulai dari tahun kedua tuh aku sudah nggak fokus
kuliah. Itu Tapi sampai ke psikolog atau sampai ke psikiater, psikiater? sampai berpikir bunuh diri dan sebagainya itu ada gitu loh. Dan sampai berulang kali kayak pengen keluar aja. Jadi kayak intinya singkat cerita Tuhan tolong. Nah Tuhan tolong, terus habis itu kan kalau di kedokteran itu kan ada preklinik sama klinik ya. Nah masuk klinik anehnya waktu aku mau keluar kan mama bilang enggak apa-apa kamu keluar, tapi kamu harus tetap sekolah karena itu bekal masa depan gitu. Untuk kamu cari kerjaan dan sebagainya gitu. Tapi ditanya mau sekolah apa, nggak bisa kepikir. Nah anehnya gitu. Terus akhirnya kan mau nggak mau tetap, dan anehnya walaupun mungkin nilaiku nggak seberapa, udah nilaiku remi terus. Jadi aku selama bertahun-tahun kuliah di kedokteran itu, waktu liburan yang biasanya orang-orang liburan semester, aku nggak bisa libur karena ikut semester pendek karena nilaiku harus diperbaiki semua gitu loh. Jadi kayak semakin stres kan, udah nggak suka belajar biologinya, terus kayak disuruh nggak ada liburnya gitu. Nah tapi singkat cerita kok ya tetap lulus aja ya gitu. Nah, terus waktu mau masuk setelah Tuhan pulihkan dari depresi itu, waktu mau masuk klinik aku ada ketakutan baru gitu. Tuhan aku nih dari semester 2 sampai sekarang ini gak belajar apa-apa loh. Sedangkan kan untuk jadi dokter itu kan harus dasarnya kuat supaya waktu ngadepin pasien kan kita bisa analisa dan sebagainya. Dan pelajaran selama bertahun-tahun enggak mungkin aku kejar dalam waktu sebulan 2 bulan gitu. Itu kan proses kan. Aku juga enggak konsen banget, bener-bener enggak konsen. Jadi kayak aku ketakutan. Sampai ada seorang hamba Tuhan, jadi dia juga dokter, misionaris, tapi dia misionaris, dia bilang nggak usah terlalu dipikirin lah, maksudnya dibalik aja. Ya memang normalinya belajarnya itu dari dasar ke yang level lebih atas. Tapi karena kamu nggak mungkin belajar dari dasar, nggak mungkin waktunya, dan sudah mau masuk klinik, dibalik. Jadi belajar dari kasus, belajar mundur ke belakang. Karena aku tuh ketakutannya sampai besar banget. Apa yang mau tak recall, kan teman-teman bilang nggak apa-apa di recall, kan bisa di recall. Apanya yang di recall, loh nggak sempat belajar gitu loh. Tapi waktu itu intinya luar biasanya Tuhan tuh sertai, dan waktu itu kan aku juga masih kayak dilema kan, maksudnya kayak merasa kayak ini panggilan apa, ini bener nggak sih aku masuk kedokteran gitu. Tapi justru ternyata saat aku masuk di klinik itu kan sudah enggak yang buku terus kuliah tuh enggak ya. Jadi kan kalau di klinik itu kan ketemu pasien, berhadapan langsung dengan pasien, jaga dan sebagainya. Amazingly ternyata aku suka cita. Terus dari situlah aku tahu ternyata Tuhan ini panggilanku ya. Jadi dari situ kok benar-benar lucu ya. Kadang sometimes panggilan tuh ada yang dari awal kita tuh tahu ini aku passionnya di sini. Aku bukan yang dari zaman SMA tuh pengen jadi dokter, enggak gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh kalau punya rencana tuh pasti nggak bisa gagal ya. Ternyata dia tahu, oh dia kasih aku panggilan di sini, dan aku bersyukur banget juga mengalami semuanya itu karena aku juga belajar dulu. Mungkin kalau aku nggak pernah depresi, mungkin kalau aku nggak pernah seperti itu, aku mungkin akan jadi Evelyn yang sombong, yang merasa aku tuh pinter karena aku. Tapi dari situ aku karena waktu depresi itu benar-benar nggak bisa mikir, ketakutan, pikirannya gelap, bahkan pikiran-pikiran nggak masuk akal. Yang sekarang kalau aku pikirin itu konyol gitu loh. Nah itu memang depresi berat banget, dan aku bersyukur karena dari situ aku lebih bisa menghargai orang lain juga gitu. Karena sometimes kan kita kalau dulu misalnya suka ya zaman mungkin masih ABG, kalau misalnya ada teman punya masalah, alah cemen gitu aja kok, lemah. Padahal setelah aku mengalami itu, aku belajar semua orang tuh punya pergumulan masing-masing gitu. Apa yang menurut kita berat belum tentu berat buat orang lain. Orang lain berat belum tentu berat. Jadi tidak boleh kita meremehkan gitu. Jadi bersyukur sih, dan juga jadi lebih peka juga. Dan itu membantu banget pengalaman itu waktu aku menghadapi pasien, dan benar-benar jadi lebih, ya aku percaya juga ya, semua panggilan kita, semua pekerjaan kita dipanggil tuh sebenarnya tujuannya satu, untuk memuliakan nama Tuhan juga kan. Nah jadi kalau aku sering dengerin kalau temanku bilang, selalu aku diajarin juga, bukan dokter Kristen, tapi identitasnya kita dulu tuh Kristen dulu, baru Kristen dokter, Kristen businessman, atau Kristen hamba Tuhan. Jadi aku belajar juga intinya bahkan dalam setiap apa yang lakukan tuh pikirkan apa sih maunya Tuhan dulu. Dan puji Tuhan juga melalui pekerjaanku pun juga bisa sharing gospel ke pasien ataupun itu benar-benar membantu. Apalagi zaman COVID ini kan banyak orang stres ya. Iya, betul. Dan itu lumayan loh. Jadi karena aku punya pengalaman ngalamin stres, aku bisa tahu caranya menghandle mereka gitu. Selain pasiennya butuh ditolong secara dari segi medis, tapi psikisnya juga Dokter Evelyn bisa dan itu mengonseling dan itu spiritual biasa kan yang utama kan. Iya betul. Gitu. Ya,
kita sudah bicara banyak-banyak, kita banyak info yang kita dapat. Dan sangat terberkati. Ya, sangat terberkati banget. Kita ingin dengar sedikit aja kata-kata dari dokter untuk pesan pada masyarakat sekitar kita yang kita kan masih dalam kondisi COVID-19 ini. Mungkin ada pesan sedikit untuk masyarakat sekitar kita. Oke, jadi jangan lupa sering cuci tangan, kemudian pakai masker ya. Pakai maskernya sesuai, bukan ditaruh di dagu. Karena kalau melihat di sepanjang perjalanan itu banyak banget yang naruh maskernya tapi di dagu gitu ya. Jadi dipakai maskernya sesuai, kemudian juga social distancing, jangan bergerombol, jangan nongkrong, jangan ke mall, jangan kemana-mana. Jadilah pahlawan saat kalian tuh di rumah, dengan di rumah kalian jadi pahlawan, intinya kayak seperti itu. Gitu. Kalau saya sih mungkin nambahin, seandainya memang harus keluar ketemu orang ya pokoknya protokol kesehatan jalan. Terus nggak perlu terlalu takut, tapi juga jangan sembrono. Ya. Terus juga belajar mengolah info-info yang ada, karena seringkali banyak yang info-info tuh hoax. Kalau saya pribadi sih amannya kalau mau cari info carinya dari Kemenkes aja atau WHO atau dari situs-situs resmi kesehatan. Apalagi jangan yang .com ya. .com itu agak meragukan. Cari yang benar-benar yang yaitu kalau saya pribadi saya biasanya pakainya Kemenkes, Dinkes atau WHO, at least saya tahu itu pasti bukan hoax gitu. Kalau yang lain-lain ya bisa sih dicari, cuma kan kadang kita tidak ada waktu untuk mencari kebenarannya gitu aja sih. Jangan mudah menerima berita-berita. Informasi ya, disaring dulu disaring ya. dulu Dengan benar. sumber terpercaya. Dan satu lagi, jangan lupa rajin berdoa. Ya. Oke, Puji apapun Tuhan. ya, kita menyerahkan Mengandalkan semuanya ke Tuhan. Tuhan. Betul. Wah, terima kasih banyak buat Dokter Yona, Dokter Evelina yang sudah hadir di sini. Ya. Kita sangat terberkati dengan apa yang kita dapat hari ini. Mungkin nanti bisa kita bicara-bicara lagi lebih-lebih lagi nanti. Ya, Semoga di lain kesempatan. Ya, di lain kesempatan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat memberkati kita semua. Kita dapat hal yang penting bagi kita semua dan keluarga dari Dokter Yona dan Dokter Evelyn dapat diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Blessed people, dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua berkata, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Blessed people, selain menjaga kesehatan tubuh kita, terlebih lagi kita juga menjaga roh dan jiwa kita tetap terus bersyukur, tetap terus mengandalkan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jawaban, hanya satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Dalam masalah apapun, ketika samping kanan kiri kita, sekitar kita ada goncangan yang begitu hebat, tetapi ketika jiwa kita mendekat kepada Tuhan Yesus, saya percaya kita semua akan tetap tenang dan kita semua akan tetap dalam damai sejahtera. Blessed people, saya percaya kita semua diberkati dengan episode Blessed Life kali ini. Dan saya percaya di episode selanjutnya kita semua pasti akan mendapatkan info-info yang lebih luar biasa lagi. We believe we have a blessed life because our life is a blessing. Sampai jumpa.